aku Putri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Ya, di video kali ini saya masih ada nuansa hijau-hijaunya gitu ya. Masih membahas NL kekuatan hijau atau energi hijau atau NL green power yang sudah scam sama seperti AGT yang modusnya mesin iklan. Scamnya pun sama, yaitu di hari Senin. Semoga kalian nggak fobia dengan hari Senin ya. Oke, di video kali ini saya ingin ngasih informasi ya sekaligus edukasi gitu ya. Di sini saya bukan niat untuk menghina, menjelekkan atau menertawakan korban-korban yang real korban gitu ya. Yang real korban saya turut prihatin. Meskipun banyak orang yang ngeyel dikasih tahu gitu kan. Tapi untuk yang pura-pura korban, semoga kalian mendapatkan hidayah. Karena yang pura-pura korban itu adalah para pemain Ponzi. Leader-leader Ponzi yang sudah terbiasa bermain money game skema Ponzi. Yang sudah terbiasa dengan istilah scam. Scam artinya penipuan. Gitu teman-teman ya. Nah, NL Green Power ini kalau menurut saya gitu ya, dibandingkan dengan AGT yang katanya NL Green Power itu sudah 10 juta member gitu ya, masih kalah rame gitu dengan AGT. Kenapa? Contoh, AGT itu benar-benar korbannya. Maksud benar-benar itu sampai mereka membuat petisi. Itu adalah langkah mereka ya, dengan membuat petisi. Nggak tahu tuh sekarang petisinya sudah berapa orang yang menandatangani. Terakhir saya lihat ada 1.500 orangan lah yang menandatangani petisi korban AGT mesin iklan. Nah, kalau NL saya cek nggak ada tuh langkah-langkah korban untuk membuat petisi atau melaporkan gitu. Padahal OJK menyuruh gitu ya kepada para korban untuk melaporkan kalau tertipu oleh NL kekuatan hijau atau NL green power abal-abal. Nah, di sini banyak sekali artikel tentang NL kekuatan hijau. Khususnya artikel di daerah Gorontalo ya. Karena yang mencuat itu di daerah Gorontalo. Meskipun di daerah-daerah lainnya itu banyak sekali ya. Karena kan kita sama-sama tahu bahwa banyak sekali kantor cabang studio hijau sampai rumah-rumahnya dicat warna hijau gitu kan. Itu konyol sekali gitu orang-orang yang ya leader Ponzi mungkin atau orang awam yang ngeyel. Nah, sebetulnya dari 4 bulanan yang lalu, intinya sejak pertama kali rilis, saya sudah membongkar aplikasi ini karena ya kategori channel saya ini terutama gitu ya, khususnya membongkar money game skema Ponzi, investasi bodong. Jadi ketika saya mengatakan aplikasi A, misal NL Green Power ini atau NL kekuatan hijau ini scam, itu saya bukan asal ngomong gitu ya. Berkali-kali saya katakan, sudah ratusan kali membongkar aplikasi semacam ini. Modusnya saja yang beda. Pembangkit listrik lah, mesin iklan lah sewanya, terus pesanan fiktif, sewa film, sewa mobil, sewa turbin angin, sewa properti. Itu udah sering saya membahas atau membongkar aplikasi investasi bodong semacam itu. Tapi sekali lagi banyak sekali orang-orang yang ngeyel di komentar saya. Saya ngasih informasi ya, mudah-mudahan
Saya berharap bisa menjadi edukasi, tapi malah saya yang dibully. Malah YouTuber yang membongkar investasi bodong money game skema Ponzi yang dibully. Bukan cuma saya, channel YouTube yang membongkar aplikasi money game skema Ponzi, banyak channel-channel lainnya yang kualitasnya mungkin jauh lebih bagus dari channel saya gitu. Nah, di sini banyak sekali artikel, teman-teman ya. Artikel ini dari bisnis.com. Teman-teman bisa lihat sendiri. Aplikasi NL kekuatan hijau curhat. Tidak bisa login ya. Korban, kami banyak dirugikan. Nah, sebetulnya kalau beneran banyak dirugikan, kenapa nggak melapor gitu? Atau mungkin sudah ada ya, saya nggak tahu, mungkin. Tapi saya lihat belum ada tuh, saya nemu informasi bahwa korban yang real, korban NL kekuatan hijau itu melapor gitu. Minim sekali informasinya gitu ya. Beda dengan Tesla Solar yang ada artikelnya, misal Tesla Solar dulu modusnya panel surya, terus aplikasi-aplikasi lainnya. Saya ambil yang Tesla Solar. Itu langsung belasan atau puluhan orang melapor ke Polda gitu. Selanjutnya di bisnis.com juga, NL kekuatan hijau tarik banyak peminat. Pengamat tergiur keuntungan mudah ya. NL kekuatan hijau kan money game, skema Ponzi ya. Meskipun banyak orang yang bilang investasi, ya jelas investasi bodong. Saya itu sudah bukan cuma 1 kali 2 kali membahas NL kekuatan hijau itu. Sama seperti Agate Mesin Iklan, berkali-kali. Bahkan saya share ketika saya menanyakan ke kontak OJK bahwa NL kekuatan hijau itu tidak terdaftar di OJK. Di Bapepti yang katanya ada salah satu manajer cabang NL kekuatan hijau itu mengatakan bahwa NL kekuatan hijau itu terdaftar di Bapepti, hoax ya, bohong. Di video sebelumnya sudah saya bahas, di yang lama sekali itu nggak ada tuh di OJK, di Bapepti NL kekuatan hijau. Nah, sebelum membahas NL kekuatan hijau pertama kali rilis langsung saya bongkar gitu. Saya sudah mengatakan bahwa NL kekuatan hijau itu feeling saya ada sangkut pautnya dengan aplikasi Schneider pembiayaan PV yang mencatut nama perusahaan Schneider. Kenapa? Di video sebelumnya ya, saya sudah menjelaskan bahwa deskripsi aplikasi di Play Store NL kekuatan hijau dan Schneider pembiayaan PV itu 90% sama, hanya copy paste saja gitu. Jadi feeling saya sejak itu bahwa NL kekuatan hijau itu ada kaitannya dengan Schneider pembiayaan PV yang sudah scam. Kalau Schneider pembiayaan PV itu diketahui oleh pemilik namanya yang asli, yaitu Schneider Electric. Nah, sejak itu scam lah Schneider pembiayaan PV. Beberapa minggu atau bulan kemudian muncul NL kekuatan hijau yang modusnya pembangkit listrik gitu. Sebetulnya sudah saya bahas ya, tapi ya gitu, banyak orang-orang ngeyel, termasuk orang awam yang ngeyel, yang kalau kata pengamat gitu ya, tergiur keuntungan mudah. Kalau ada yang menawarkan investasi dengan profit harian yang lebih dari 10%, bahkan 1% pun stabil, itu harap hindari. Karena investasi di bidang apapun itu nggak ada penghasilan yang fix gitu. Semuanya fluktuatif ya, naik turun gitu penghasilannya, nggak ada penghasilan yang fix. Apalagi di NL ini menjanjikan keuntungan sampai 200%. Harusnya kalau orang sehat gitu kan, jangan tergiur, itu jelas penipuan. Nah, selanjutnya di bisnis.com lagi, pengguna menjerit NL energi hijau tidak bisa diakses dan uang tak dibayarkan. Nah, ini membuktikan bahwa money game itu membayar member dari uang member lain. Di awal-awal kisahnya, money game itu skema Ponzi ya, selalu membayar. Nah, yang diuntungkan siapa? Leader-leadernya,
orang yang pertama kali join. Nah, sedangkan di NL Kekuatan Hijau itu ada yang disebut manajer-manajer. Nah, sudah jelas lah, manajer-manajer itu kan leader-leader yang membimbing member baru, bawahan-bawahannya. Dan Money Game Skema Ponzi ada rabat komisi, termasuk NL Kekuatan Hijau yang total rabat komisi mengajak temannya itu sampai 13%. Komisinya dari mana? Ya dari uang deposit para member baru yang diajak gabung gitu. Makanya kalau saatnya scam atau sudah scam para leader atau manajer-manajer NL Kekuatan Hijau dari seluruh penjuru Indonesia gitu ya, mengaku sebagai korban, itulah jurus pamungkas terakhirnya. Karena kan money game Ponzi itu pertama membayar member dari uang member lain, dan ketika member baru deposit itu langsung dikasih komisi ke leader-leader atau manajer-manajernya. Nah, kenapa pas scam NL Kekuatan Hijau ini gak ada satupun manajer yang melapor? Pasti orang awam tanda tanya gitu ya. Kenapa? Karena manajer sama dengan leader, dan leader Ponzi itu menikmati rabat komisi dari uang deposit para member baru ya gitu. Selanjutnya ada dari artikel Giwangkara ini ya. Aplikasi tak dapat diakses, nasabah investasi NL Kekuatan Hijau menjerit. Aduh, seharusnya nggak perlu menjerit gitu kan. 4 bulan yang lalu, sejak pertama kali rilis NL Kekuatan Hijau ini, saya sudah membongkar, tapi banyak sekali komentar-komentar yang malah membuli saya gitu. Dikasih informasi, saya berharapnya jadi edukasi, malah dibully. Bukan hanya saya, channel-channel lain pun sama. Banyak yang membuli. Siapa yang membuli? Yaitu para pemain Ponzi yang mengotori komentar-komentar di video saya dan youtuber-youtuber lain yang membongkar aplikasi money game Ponzi. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang gabung gitu. Mereka itu yang memelihara money game skema Ponzi, investasi bodong. Makanya di beberapa video saya selalu mengatakan bahwa di balik korban investasi bodong itu ada beberapa orang atau kelompok yang menjadi penikmat investasi bodong money game skema Ponzi. Mereka tanpa nurani menjerumuskan orang-orang terdekat, teman, saudara, keluarga demi mendapatkan rabat gacor, rabat komisi. Kalau di NL Kekuatan Hijau 13% totalnya. Nah, dari sanalah mereka mendapatkan pundi-pundi rupiah. Ya, bukan dari investasinya amat sih gitu kan. Orang kan kalau money game skema Ponzi itu kan dalihnya nggak ngajak member tapi ngasih flexing di postingan Facebook, Instagram, Telegram. Tujuannya satu, supaya ada yang tertarik. Itu kan mengajak secara halus gitu. Kadang disimpan juga format pendaftarannya. Nah, selanjutnya ciri money game skema Ponzi sesuai dengan kriteria OJK ya, yang diinformasikan OJK bahwa selalu menggait tokoh masyarakat, tokoh publik, kadang gitu ya, tokoh agama. Kenapa? Karena kalau sudah tokoh yang seolah-olah gitu ya gabung atau beneran gabung, masyarakat awam, masyarakat biasa itu akan tergiur. Wah, ini tokoh ini juga gabung, berarti aman gitu. Belum tentu teman-teman ya. Jangan si tokoh-tokoh tersebut pemain Ponzi lagi gitu kan. Banyak bahkan ahli agama pun yang suka di mimbar-mimbar gitu, ternyata di belakangnya suka main kan, banyak lah ya. Terus selalu dibumbui agama, ya betul, dengan dalih santunan, dengan dalih bantuan sosial. Saya tidak menjelekkan bantuan sosialnya, santunan anak yatim misalnya seperti itu bagus, tapi di balik kegiatan yang mulia tersebut ya ada maksud terselubung, ada maksud kejahatan terselubung yang tidak disadari oleh orang-orang gitu. Sudah biasa ya, banyak money game skema Ponzi yang
yang flexingnya wow ngasih bantuan, ngasih santunan anak yatim gitu ya. Flexing tujuannya itu supaya mendapatkan nama baik. Oh ini NL Kekuatan Hijau santunan anak yatim, NL Kekuatan Hijau memberikan bantuan sosial gitu. Pada akhirnya semuanya itu ya ketika aplikasinya scam, gimana sekarang ya. Tapi kalau ada yang ngasih bantuan dari investasi bodong ya ambil aja gitu, tapi jangan ikut ke dalam permainan investasi bodongnya ya. Nah di sini ini saran SWI dari seputar cibubur.com ya artikelnya. Ini saran SWI bagi investor korban scam NL Green Power. Oke, saya bacakan sepintas. Ketua Satgas Waspada Investasi SWI Tongam L. Tobing mengimbau investor yang dirugikan oleh aplikasi investasi ilegal atau investasi bodong ya, NL Kekuatan Hijau atau NL Green Power untuk segera melapor ke pihak kepolisian. Investor yang dirugikan agar segera melaporkan dugaan penipuan itu ke polisi agar segera dilakukan proses hukum, ujar Tongam Selasa 5 Juli 2022. Sebelumnya Tongam mengimbau masyarakat untuk tidak bergabung dengan aplikasi NL Kekuatan Hijau atau NL Green Power. Nah menarik sekali nih. Apakah yang real korban sudah melapor ke kepolisian? Harusnya yang merasa jadi korban jangan cuma ngomong, wah saya korban. Harusnya ada tindakan minimal melapor. Buatlah paguyuban, kelompok jangan sendiri-sendiri, sesuai daerah masing-masing. Buatlah laporan, gitu. Nah, menariknya NL Kekuatan Hijau ini, sebelum scam, ya mungkin beberapa minggu sebelum scam gitu ya, sebelum acara yang di Bandung itu, OJK melalui Pak Tongam atau Bing ya, Satgas Waspada Investasi juga, itu mewanti-wanti masyarakat jangan ikut-ikut investasi NL hijau atau NL Kekuatan Hijau atau NL Green Power gitu. Itu sebelum acara di Bandung. Nah, ketika OJK sudah angkat bicara tentang aplikasi NL Kekuatan Hijau, malah mengadakan pertemuan di Bandung dan para membernya ikut juga gitu. Setelah ada warning dari OJK atau dari SWI Satgas Waspada Investasi. Harusnya orang awam, ya, leader, ketika saya percaya mereka pasti tahu informasi itu. Karena di YouTube juga banyak yang nge-share, di Facebook juga banyak ya. Harusnya mereka sudah mundur gitu ya, mundur secara perlahan. Jangan malah ikut pertemuan di Bandung gitu. Apalagi manajer-manajernya gitu. Mereka kan orang-orang yang menolak kebenaran. Sebetulnya para manajer NL ya, mungkin ya sebagian besar gitu, itu tahu aplikasinya money game skema Ponzi. Apalagi ada salah satu manajer yang track recordnya itu suka bermain Ponzi. Mereka bilang bisnis online apaan gitu kan, investasi bodong. Kenapa nggak maling sekalian gitu. Pemain money game skema Ponzi kan itu mental maling semua. Kenapa mental maling? Ya mereka berani menjerumuskan orang terdekat, keluarga, teman, saudara untuk mendapatkan komisi. Nah ini teman-teman di video ini, NL Green Power aman atau penipuan? Di sini saya sudah membongkar 4 bulan yang lalu. Ya view-nya ada 22.000. Banyak sekali yang ngeyel gitu. Nah, saran saya untuk korban investasi bodong, money game skema Ponzi, khususnya NL Kekuatan Hijau, AGT dan yang lainnya. Saran saya kalau ada channel YouTuber, konten kreator yang mengatakan scam sebuah aplikasi yang kalian jalankan, itu terima gitu. Karena lebih jujur YouTuber yang membongkar aplikasi, mereka biasanya tidak bermain. Meskipun ada YouTuber yang awalnya main karena dia pemain Ponzi, mungkin di pertengahan seolah-olah membongkar gitu kan, munafik banget gitu kan YouTuber kayak gitu. Nah jadi kalau ada YouTuber yang misal channel saya, lihat track recordnya. Kalau baru sekali wajar lah kalian gak percaya dengan review saya, pembahasan saya. Tapi kalau sudah ratusan kali saya membongkar aplikasi money game skema Ponzi, harusnya kalian percaya gitu. Dan untuk
youtuber lain juga harusnya kalian percaya, yang membongkar aplikasi money game Ponzi itu lebih jujur ya, nggak ada niat nyari rabat komisi gitu, beda dengan youtuber Ponzi. Nah, jadi saran saya seperti itu. Selanjutnya saran saya, kalau kalian merasa korban, silahkan laporkan ke kepolisian supaya bisa diusut gitu. Siapa tahu ada manajer yang punya kontak dengan petinggi NL kekuatan hijau ini, bisa diinterogasi gitu kan. Intinya ya, bikin laporan saja dulu ke kepolisian, ke pihak berwajib, nanti ada BAP, ada nanti ditanya siapa orang yang pertama kali ngajak, sebutkan saja kalian diajak oleh siapa, sebutkan orangnya, nanti diproses, nanti akan mengerucut, atau minimal bikin petisi supaya kasus NL kekuatan hijau ini bisa di-up lebih banyak lagi oleh media-media besar seperti pemberitaan di TV nasional gitu kan, di artikel mainstream, artikel besar gitu ya, nggak hanya di channel-channel YouTube seperti saya ini, karena channel saya ini ya channel kecil gitu kan, jangkauannya mungkin terbatas. Kalau sudah di-up misalnya di-up oleh Berita TV One, Kompas TV, iNews, itu akan semakin booming, viral, dan ada perhatian publik gitu teman-teman ya. Oke, itu saja video kali ini membahas NL kekuatan hijau. Mungkin ini video terakhir ya saya membahas NL kekuatan hijau, makanya saya nyari tuh baju yang ada hijau-hijau lumutnya gitu. Jadi saran saya untuk korban investasi bodong NL kekuatan hijau, jangan sampai kalian terjerumus dan terjebak kembali di aplikasi seperti NL kekuatan hijau. Kalau ada yang menawarkan investasi dengan profit tinggi, mudah, harap hindari gitu, karena itu jebakan. Oke, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.